Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Jajaku Channel. Seperti biasa kita akan berbagi aneka video kegiatan untuk kita bisa berbagi informasi dan pengalaman. Video kita kali ini akan membahas tentang pemrograman Python. Dalam hal ini adalah perulangan yang ada di pemrograman bahasa Python. Bisa dilihat pada slide. Perulangan pada pemrograman Python kita bisa lakukan dengan dua perintah. Di sini ada perintah for atau perulangan for yang bisa disebut dengan concat loop atau perulangan yang terhitung. Kemudian yang kedua ada namanya perulangan while, yaitu dengan perintah while atau yang bisa disebut uncounted loop atau perulangan yang tidak terhitung. Apa bedanya for dan while, walaupun keduanya sama-sama untuk perulangan? Jika perulangan menggunakan for, itu digunakan untuk mengulangi kode yang sudah diketahui banyak perulangannya. Artinya, komputer akan menjalankan suatu kode atau suatu perintah untuk diulang-ulang sebanyak batasan yang sudah kita tentukan atau sebanyak batasan yang sudah kita berikan. Misalkan batasannya kita beri silakan diulang sampai 3, maka komputer akan mengulang sampai 3, seperti itu. Kemudian while, perulangan while digunakan untuk mengulangi kode perulangan ya atau perintah yang memiliki syarat dan tidak tentu berapa banyak perulangannya. Artinya perulangannya tidak dibatasi dengan penyebutan nilai, tapi perulangannya akan berulang terus sampai suatu kondisi tertentu. Misalkan, while berulang jika nilai di bawah 10. Artinya, perulangan itu akan dilakukan selama kondisi atau statusnya masih di bawah 10. Jika lebih atau sama dengan 10, maka perulangan itu akan berhenti. Itu kurang lebih gambaran for dan while. Sekarang kita coba. Bentuk dari perulangan, di sini kita bisa lihat pada kotak kuning ya. Untuk perulangan for, di sini formatnya adalah for index in ring. Artinya for perulangan indeks itu nilai awalnya, in ring dalam banyaknya perulangan. Ya. Kemudian di bawahnya ini ada blok kode. Artinya apa? Semua kode perintah yang menjorok ke dalam ini kan for di depan, kemudian di bawahnya ini ada perintah-perintah yang menjorok ke dalam, menunjukkan bagian dari for tersebut. Sehingga kalau kita memberikan perintah, kemudian menjorok seperti ini, maka perintah-perintah tersebut akan masuk dalam bagian perulangan perintah for. Tetapi jika kita memberikan suatu perintah, kode perintah, yang keluar dari bagian dari for yang tidak menjorok ini, maka kode ini akan terpisah atau di luar dari kelompok for ini. Sehingga perintah yang ini tidak akan dijalankan. Mari kita coba lihat di sini ada contoh for i in ring 5. Print i, print selesai. Kita lihat di sini for i in ring 5, artinya lakukan perulangan ya untuk i ini karena indeks tadi ini, maka dia bernilai 0 di awalnya. In ring ya, artinya selama dalam ya jangkauan 5, batasannya 5 ya, 5 indeks ya tentunya. Maka tampilkan nilai dari i. Ya, jadi nanti komputer akan menghasilkan tampilan
nilai I, isi dari I, sebanyak perulangan 5, artinya 5 kali. Jika sudah memutar sampai 5 kali atau mengulang sampai 5 kali, print selesai, tampilkan selesai. Perintah print selesai, tampilkan selesai, karena ini ada di luar blok, ya, di luar blok dari perintah for, karena dia tidak menjorok ke dalam, maka perintah selesai ini tidak akan dijalankan sebanyak yang ada di dalam for, tapi akan dijalankan setelah perintah for itu selesai, perulangannya baru print selesai. Maka kita bisa lihat di sini hasilnya, for I in ring 5, pada saat perulangan pertama, kondisi I adalah nilainya 0. Kemudian print I1, print I, maka karena I nilainya 0 tampil 0. Itu perulangan pertama. Perulangan kedua, ya, nilainya I adalah 1. Ya, karena diulang jadi ada increment, ya, penambahan nilai 1. Kemudian print I, karena I nilainya 1, print I cetak 1, maka hasilnya 1. Karena masih 2, yang diminta adalah sampai 5 kali perulangan, maka dari print ini akan naik lagi ke for, ngulang lagi. I sekarang nilainya 3, sekarang nilainya 2. Ya, 2. Print I, cetak I yang isinya 2, maka seperti ini. Ya, diulang terus sampai ke 5, artinya perulangan kelima. Kita lihat di sini 0, 1, 2, 3, 4. Ya, kalau kita hitung 0 itu 1, ya, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi pada saat posisi for I-nya nilainya 4, yang artinya sudah menunjukkan 5 kali perulangan, pada saat print I, cetak I yang isinya 4, ya, kode ini tidak akan kembali lagi ke for, tidak akan mengulangi lagi. Kenapa? Karena sudah melakukan perulangan 5 kali. Sehingga setelah print I, ya, karena for untuk for-nya selesai, maka dia akan turun ke bawah ini menjalankan print selesai. Maka hasilnya print selesai ini, ya. Kita coba di kodenya. Kita ketik for I in ring 5. Jadi lakukan perulangan I, ya, dalam 5, artinya merulang 5 kali. Kemudian dalam perulangan itu melakukan perintah apa? Maka di dalam blok perintah for kita ketik kodenya. Untuk memasukkan perintah dalam blok for, kita bisa kasih tab seperti ini, menjorok ke dalam. Kita kasih perintah apa? Print I. Print I. Ya. Kemudian setelah mengulang selama 5 kali, tampilnya apa jika sudah selesai? Misalkan kita kasih perintah print selesai mengulang. Kita jalankan, run, sebentar. Ada yang error, kita cek dulu errornya. Oh, di sini. Ya. Kita jalankan for I, ya. Hasilnya adalah 0, 1, 2, 3, 4. Artinya perulangannya sebanyak 5 kali, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Ya, karena sudah selesai, maka akan menjalankan print selesai mengulang. Bagaimana kalau kita tambahi perintah print lagi di sini, ya, yang akan dijalankan dalam bloknya for, ya, kita ketik
Nah, kita tambahi untuk menunjukkan perulangannya, ya. Print perulangan ke I, ya, I ditambah 1, maksudnya apa? Karena ini indeks, I-nya nilainya 0, agar menunjukkan perulangan ke 1, saya kasih angka tambah 1. Jadi 0 ditambah 1 nanti menunjukkan perulangan ke 1. Nanti kalau perulangan kedua yaitu 1, nanti 1 tambah 1, 2. Perulangan kedua, nah sekarang kita tambah di sini. Nilainya. Nah, sekarang kita jalankan. Nah, tampil seperti ini. Nah, di sini akan lebih jelas kelihatan. Ya, pada saat perulangan pertama, ya, perulangan ke-1, ini hasil dari ini, perulangan ke-1, di mana I awalnya adalah nilainya 0, 0 ditambah 1, ini tampil 1, ya. Nilainya adalah I itu sendiri, yaitu 0, nilainya 0. Kemudian karena masih 1, ya, yang diminta adalah sampai 5, ya akan ulang lagi. Ya, perulangan berikutnya yang kedua berarti I nilainya 1, kemudian di sini I ditambah 1, ya berarti perulangan kedua. Ya, nilainya berapa? I nilainya 1. Dan seterusnya sampai perulangan kelima yang menunjukkan I nilainya adalah 4. Ya, jika sudah selesai, maka menjalankan perintah selesai menghitung. Ya, itu tadi untuk for. Sekarang untuk while. Secara format sama dengan for, yaitu ada perintah while, kemudian blok kode yang akan dijalankan selama terjadi perputaran atau selama memenuhi kondisi dari while itu. Kemudian di bawahnya lagi ada kode perintah jika kita ingin menambahkan satu perintah tetapi tidak masuk dalam perputaran while. Ya, diingat jika perintah itu dijalankan selama perintah while, artinya menjadi blok bagian dari perintah while ini, maka jangan lupa pengetikan perintahnya harus menjorok ke dalam seperti ini. Ya, jika itu terlepas dari perintah while, ya, maka perintahnya harus keluar dari bagian blok itu dengan tidak menjorok ke dalam. Ya, di sini kita lihat while true, karena while akan berputar selama kondisi itu terpenuhi, maka di sini while true, artinya true itu jika kondisinya betul alias terpenuhi. Ambil contoh, lihat di sini, saya membuat variabel I nilainya 0. While I kurang dari 5, artinya lakukan perulangan selama I itu nilainya di bawah 5 atau kurang dari 5. Jika memang betul I itu nilainya kurang dari 5, artinya kondisinya true, benar seperti ini, maka akan berputar terus melakukan perintah-perintah yang ada di dalam while tersebut atau menjadi bagian blok while tersebut. Misalkan ini kita lihat print I, tampilkan atau cetak nilai I, kemudian nilainya kita tambahkan lagi I ditambah 1. Jadi selama ini while terpenuhi berputar, maka nilainya I akan kita tambahkan terus ditambah 1 biar kondisinya I yang semula 0 bisa naik terus ditambah dengan 1 untuk bisa nilainya berubah-ubah. Jadi 1, 2, 3, 4. Ya, kemudian jika sudah selesai, print selesai. Ya. Kita coba untuk prakteknya. I sama dengan 0. While I
kurang dari 5, lakukan perulangan ya. Jika I nilainya masih di bawah 5, apa yang harus dilakukan? Print, cetak, I. Nah, tampilkan nilai dari I. Agar I-nya nilainya bertambah, maka saya lakukan tambahkan I ditambah dengan 1. Jadi misalkan gini, nilai awalnya ya, nilai awalnya adalah 0. Maka untuk kondisi pertama, well, I adalah 0. Apakah 0 kurang dari 5? Ya. Maka turun ke bawah, jalankan perintah I. Tampilkan nilainya I, yaitu 0. Kemudian jalankan perintah I sama dengan I ditambah 1. Kita ketahui ini tadi 0, ya. Artinya 0, ini I, 0 ditambah 1. Ya, jadi 0 ditambah 1 berarti 1. Karena nilainya masih di bawah 5 ya, maka ini naik lagi ke atas. Ya, naik di well ini. Well putar ya. I yang semula tadi 0 ini sekarang berubah menjadi 1 karena kita tambahkan di sini 1. Ya, 0 tambah 1 adalah 1. Apakah 1, hal ini I, kurang dari 5? Iya. Kan masih terpenuhi kondisi true atau benar. Maka print, tampilkan I. Sekarang I-nya adalah nilainya 1. Ya, maka akan tampil 1. Nah, sekarang kondisinya 1 ditambah 1, 2. Ya, naik lagi ke atas. Apakah I yang sekarang nilainya 2 kurang dari 5? Iya. Maka jalankan perintah tampilkan I. Sekarang 2. Turun lagi di sini, sekarang 2 ditambah 1, 3. Naik lagi ke atas. Apakah I yang dalam hal ini 3 kurang dari 5? Iya. Betul. Maka jalankan ini, tampilkan I, 3. Nah, sekarang I yaitu 3 ditambah 1 berarti 4. Naik ke atas, apakah I ya dalam hal ini 4 kurang dari 5? Ya. Maka akan menjalankan ini, print I. I sekarang nilainya adalah 4. Ya, maka tampil 4. Turun di bawah, I ditambah 1. Artinya I 4 ditambah 1, 5. Naik ke atas, ya, di kondisi ini. Apakah I kurang dari 5? Dalam hal ini I adalah 5. Artinya, apakah I yang berisi 5 itu kurang dari 5? Tentu salah. Karena 5 itu sama dengan 5. Ya, bukan 5 kurang dari 5. Karena ini tidak terpenuhi, maka perintah ini tidak akan dijalankan. Sehingga akan otomatis keluar dari blok well. Ya, keluar dari blok well menjalankan apa? Print selesai perulangan. Misalkan seperti ini. Ya, kita jalankan. Sebentar, maaf. Salah, ini kurang titik 2 di sini. Kita jalankan, maka terlihat di sini ya. 0, 1, 2, 3, 4. Nah, sekarang kita coba tambahkan biar sama informasinya, biar lebih jelas maksud saya. Perulangan ke 1 print nilai I adalah I. Kita coba jalankan. Ya.
Perulangan ke-1 nilainya I0, perulangan kedua nilai I1, perulangan ketiga nilainya I2, perulangan keempat nilainya I3, perulangan kelima I-nya 4, ya. Kemudian berhenti. Kenapa? Karena pada saat perulangan ke-6 nilai I-nya adalah 5. Nah, karena nilainya I5 berarti tidak memenuhi syarat ini, yaitu I-nya harus kurang dari 5 jika ingin terus melakukan perulangan. Ya, kurang lebih itu dasar perintah perulangan for dan while di pemrograman Python. Silakan bisa dicoba di perangkat masing-masing, ya. Boleh menggunakan Google Collaboratory, boleh menggunakan kalau di smartphone selain Google Collaboratory bisa menggunakan aplikasi Pydroid, ya, yang sudah diinstal. Semoga ada manfaatnya, ya. Dicoba, ya, paling tidak dicoba biar mengetahui. Kalau hanya dibaca dan dilihat saja mungkin kurang kurang paham, ya. Jadi dicoba-coba, ditambah perintah apa, muncul error apa, itu yang akan menambah wawasan kita untuk try and error atau hal-hal yang terkait dengan kode pemrograman. Itu dulu video kali ini, jangan lupa like dan subscribe ya bagi yang belum, biar tidak ketinggalan, dan share ke rekan-rekan yang lain. Siapa tahu memerlukan informasi ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.